Boruto dan Sasuke dapat menghindari serangan tersebut, tapi naas untuk Kabuto, dia terlambat menyadari ranting itu, dan akhirnya menembus jantung dan tubuhnya. Saat itu Kabuto berkata dengan kondisinya yang sekarang kepada Sasuke, kalau dia benar-benar memalukan, dia terlalu lengah dan membuatnya tidak berdaya saat ini. Padahal bagi Kabuto ini adalah saatnya untuk mempertaruhkan nyawanya untuk menghadang musuh yang memiliki hubungan dengan Otsutsuki di dalam dimensi utama Momoshiki. Boruto yang mendengar itu menjawab, kau tidak perlu bicara apapun saat ini paman, aku akan segera menyembuhkan lukamu, jadi berhentilah berkata yang membuatku sedih. Sasuke yang mendengar itu membalas, kau bisa menyembuhkan luka Kabuto? Itu luka yang cukup besar, dan sudah menembus jantungnya, apa yang akan kau lakukan? Boruto yang mendengar itu menjawab, entahlah, tapi entah mengapa aku bisa melakukan apapun yang ku mau saat ini setelah aku terbangun dari alam bawah sadarku dan bertemu dengannya. Tapi aku rasa aku akan menunda untuk menjelaskan siapa dia padamu paman, aku akan menyembuhkan paman Kabuto dan menghilangkan lukanya. Setelah Boruto berkata demikian, dia memegang luka Kabuto dan melapisi tangannya dengan cakra berwarna biru pekat, dan saat itu Boruto kembali membuka mata Jougannya. Sasuke yang melihat itu, berkata dalam hatinya seolah-olah tidak percaya apa yang dilakukan Boruto. Sasuke melihat dengan jelas, luka parah yang ada di tubuh Kabuto secara perlahan mulai pulih dan hampir tidak tersisa. Bahkan saat itu Sasuke sangat penasaran siapa yang menemui Boruto saat dia tidak sadarkan diri. Saat Boruto berhasil menutup semua luka yang ada di tubuh Kabuto, Kabuto pun berkata, sungguh benar-benar sulit untuk mempercayainya. Aku bahkan sudah menduga pasti akan mati, tapi semua berubah dalam waktu yang singkat. Bagaimana kau bisa melakukan itu? Bahkan kemampuan regenerisku tidak bisa menutup luka yang cukup parah tadi. Boruto yang mendengar itu menjawab, baguslah kau sudah pulih seutuhnya. Tapi untuk saat ini kita harus selalu bergerak. Kita tidak tahu mengapa tiba-tiba Shinju itu dapat menyerang kita, dan masih banyak keanehan di sini. Kalau begitu paman Sasuke, kita harus memantau tempat ini dari atas. Gunakan kembali Kuchiyose elang itu dan kita akan terbang. Sasuke yang mendengar itu menjawab, tunggu Boruto, aku rasa kita kedatangan tamu saat ini. Dia ternyata berkamuflase di dekat pohon Shinju itu. Pantas saja kita tidak menyadarinya sejak awal, dan aku rasa dialah yang membuat serangan aneh tadi. Setelah Sasuke berkata demikian, dia melihat ada Zetsu putih dalam ukuran besar yang keluar dari Shinju. Boruto yang melihat itu berkata, yah, aku lupa mengatakan ini kepada kalian, apabila Shinju itu dalam ancaman, dia akan membuat pertahanan untuk dirinya agar tidak lenyap. Dan jujur saja, aku masih bisa katakan, kalau semua pohon Shinju yang ada di sini, masing-masing mereka punya penjaga, tapi mereka tidak sekuat Otsutsuki. Kabuto yang mendengar itu menjawab, aku rasa itu bukan Zetsu Sasuke. Di antara kalian berdua akulah yang mengetahui tentang parasit putih itu lebih jauh. Mungkin dari penampilannya dia hampir mirip, tapi secara terstruktural benar-benar berbeda. Dan lagi, Zetsu itu diciptakan oleh manusia yang pernah tertangkap oleh Kaguya sebelumnya kan? Tapi yang pasti aku bisa tekankan kalau itu bukan dia. Sasuke yang mendengar itu membalas, ternyata ada gunanya pernah menjadi musuhmu di peperangan sebelumnya ya. Tapi baiklah Boruto, apa kita akan melenyapkan monster itu sekarang? Mendengar itu Boruto menjawab, aku rasa dia tidak bisa melakukan banyak hal setelah melakukan serangan tadi. Dari apa yang bisa kulihat, cakranya semakin lama semakin menurun. Mungkin tanpa kita melakukan serangan padanya, dia akan lenyap secara sendiri. Mendengar itu Sasuke kembali memanggil Kuchiyose elangnya, dan akhirnya mereka bertiga pergi dari bawah sana. Saat di perjalanan, Boruto berkata, paman, aku ingin bertanya satu hal padamu. Sebelum aku, kau adalah orang pertama yang pernah masuk ke dalam dimensi Jigen kan? Dan aku pikir kau sudah melihat ukiran-ukiran aneh yang ada di sana, seperti gambar tanduk para Otsutsuki yang pernah turun ke bumi. Sasuke yang mendengar itu menjawab, ya, aku pernah ke sana. Aku melihat masing-masing ada ukiran tanduk mereka di setiap sisi secara berpasangan. Apa ada yang aneh Boruto? Mendengar itu Boruto menjawab, apakah kau tidak merasa ada yang janggal setelah melihat ukiran tanduk mereka? Mendengar itu Sasuke menjawab, yang janggal. Aku rasa semua sudah terbongkar setelah mengetahui kalau Jigen adalah Otsutsuki, dan aku pikir itulah jawabannya. Boruto yang mendengar itu berkata, aku rasa kau lupa paman, ada simbol yang hancur di monumen itu. Dan yang anehnya lagi, simbol tanduk di monumen itu juga berpasangan, layaknya ukiran tanduk Kaguya dan Ishiki. Sasuke yang mendengar itu menjawab,
Jadi apa maksudmu? Aku memang melihatnya. Sebelumnya aku berpikir kalau itu hancur begitu saja. Atau jangan-jangan maksudmu? Mendengar itu Kabuto tiba-tiba berkata, "Hei kalian, lihatlah di bawah sana. Apa itu portal dimensi tadi? Itu baru muncul tepat di bawah kita." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Ya kau benar Paman Sasuke, itulah yang akan kita hadapi. Dua orang itu aku bisa katakan lebih unggul dari semua Otsutsuki yang pernah kita temui. Dan lagi, apa yang kita lihat saat ini, portal Jikukan bisa dengan mudah bermunculan. Dan tempat ini adalah jembatan kita dengan dunia luar. Aku rasa mereka sudah merespons serangan kita. Sesuatu yang gila akan muncul dan keluar dari sana. Aku harap bukan mereka berdua yang kita temui." Saat mereka semua melihat adanya portal Jikukan Ninjutsu muncul kembali tepat di bawah mereka, tiba-tiba dari atas kepala mereka semua muncul ratusan besi yang di sekitarnya ada bara api meluncur secara cepat dan menuju tubuh mereka semua. Sasuke yang melihat itu, langsung mengeluarkan Susanoo untuk melindungi semuanya termasuk elang yang mereka naiki. Saat itu tiba-tiba dari bawah mereka, tanah yang seharusnya menjadi pijakan, tiba-tiba mengeluarkan magma api dan melapisi setiap tanah yang ada di sana. Boruto yang melihat itu berkata, "Berhati-hatilah Paman, itu tidak salah lagi. Itu adalah serangan mereka. Selalu waspada dan terus perhatikan portal Jikukan itu." Sasuke yang mendengar itu membalas, "Elang ini tidak akan bertahan lama Boruto jika kita terkena serangan besi ini. Sulit dipercaya, Susanoo milikku dapat tembus oleh besi itu." Boruto yang mendengar ucapan Sasuke hendak menggunakan Hiraishin, tapi tiba-tiba Kabuto berkata, "Tunggu Boruto, kau harus berhati-hati untuk berpindah tempat. Lihatlah ke bawah, tidak ada lagi pijakan untuk kita, tanah di bawah sana sudah berubah menjadi lava api." Boruto yang mendengar itu langsung mengaktifkan tanda karma di tangannya, dan dia bersiap untuk menyerap lava api tersebut. Saat Boruto hendak menyerapnya, tiba-tiba karmanya tidak berfungsi. Melihat itu Sasuke berkata, "Aku rasa itu bukan terbuat dari cakra Boruto, itu adalah lava asli, dan karmamu tidak bisa bereaksi dengan itu."